Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa humma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kula hormati, sangat saya hormati mriki wonten Habib Hasan Al-Jufri. Wonten Gus kawula putrane guru kawula Kiai Haji Taj Yasin. Wonten Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji. Wonten wakil saking Kemenak, King Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah yang saya hormati, semua yang saya hormati. Niki kula yang kedua ke sini, semoga terakhir. Kula niku terkenal, undangannya angel, tapi Gus Yasin kayaknya masih manfaatkan abahnya. Itu kalau di adat pesantren itu ya kayak titah. Ya. Jadi akhirnya gak wani, akhirnya dia tekon. Tapi saya mohon yang merasa ada putranya Mbah Mun jangan ngundang saya. Itu artinya ya agak bener lah. Wong ndak putrane Mbah Mun kok menyamakan dengan putrane Mbah Mun gitu. Tapi saya senang datang ke sini kalau badhe niat amdan boten sahwan. Terutama untuk siapapun mungkin sering baca tapi mungkin harus punya sanad. Kula badhe maknani 3 item sing diwaos wau Habib Hasan Al-Jufri. Kula maknani persis seperti yang saya dengar dari Syekhina Baibun Gus Yasin Kiai Haji Maimun Zubair. Dados yang unik dari sistem beragama, Rasulullah Muhammad SAW itu jadi saksi kebenaran nabi-nabi sebelumnya itu menyampaikan risalah. Itu agak aneh secara teori fisik karena Nabi itu Nabi paling akhir, tapi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya itu benar enggak ketika jadi Nabi? Ketika mereka melaksanakan tugas nubuah itu benar enggak? Itu kesaksiannya itu lewat Rasulullah SAW. Yaitu yang diterangkan dalam ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Pulau niku mikir itu lama sekali. Jawabannya adalah rantai itu misalnya rantai pertama, terus ada kolong ya, ada kolong kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat. Jika kualitas lingkaran itu, cincin rantai itu kualitasnya bagus, kedua bagus, ketiga bagus, maka ukuran semuanya sempurna itu tidak usah dicek satu persatu. Cukup paling akhir ditarik sekeras-kerasnya. Kalau semuanya tidak terputus, berarti semuanya kualitasnya bagus. Sehingga kita juga gitu. Misalnya dulu Mbah Ahmad bin Syuaib itu alim alama. Sampai Mbah Zubair, sampai Mbah Mun, sampai Gus Yasin, sampai beberapa putra Mbah Mun. Yang mewakili dunia kealiman. Ada Gus Naji, ada Gus Zofur, ada semuanya, ada Gus Iqbal. Itu ukuran kualitas terjaga ndak itu memang di akhir. Sehingga ini peringatan untuk Gus-Gus. Dulu bapak saya nyuruh saya ngapalkan Quran itu sederhana sekali. Dewe bapak gini tuh. Mbah saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Bapak saya itu kalau ngendikan gini tok. Ha, ya oke kudu hafal Quran. Nah ora itu anak luwih ra di alasan, luwih duwe alasan nak rapal. Mulane di bapak goblok itu penting. Di bapak goblok itu penting sekali karena ini menjustifikasi anaknya kalau goblok niru bapaknya. Artinya gini, mbah saya hafal Quran misalnya, bapak saya hafal Quran, sekali saya ada hafal, itu anak saya bisa syukuran. Karena kalau ada hafal, anut bapak. Jadi ya seperti itu. Tapi sekali saya masih hafal, anak saya ini ya kebingungan apa hafal, wong pulau hafal. Buatan nyindir, niki ngamuk, kersane orang itu harus mikir. Kadang-kadang enggak, orang saya naik maksana apal Quran alim, tapi dia sendiri tidak alim, tidak hafal Quran. Anaknya ini kan alasannya apa? Coba Anda memaksa, Anda sendiri tidak jadi percontohan. Sehingga tradisi nubuah ya seperti itu. Nabi Adam jadi nabi sukses melaksanakan tablignya Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Sebetulnya itu sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan perintahnya Allah secara benar. Ujiannya apa? Di Rasulullah Muhammad SAW ketika ditarik semuanya kuat, berarti semuanya melaksanakan amanah secara apa? Benar. Nah, kita dalam sana juga seperti itu. Kalau ditarik kok misalnya cincin ke-8 atau ke-9 itu putus,
Berarti ya salahnya di situ. Yang lainnya sudah kuat, salahnya di situ, itu dibuang. Kemudian cincin berikutnya dicatokkan sama yang sama-sama kuat. Makanya disebut sanad mungkotek. Nah ini saya mau cerita tentang cara Mbah Mun maknani bahwa Rasulullah SAW itu disebut Nabi Sayyidul Awwalin. Jadi pemimpin Nabi mulai zaman dulu. Tapi sekaligus Sayyidul Akhirin. Jadi Nabi punya dua sisi. Secara maknawi itu Nabi awal sebelum ada Nabi Adam. Tapi secara fisik, secara lahir Nabi itu Nabi akhir apa? Zaman. Ini saya maknani persis ketika Mbah Mun makna. Mungkin kalau sampai tidak cocok boleh komplain. Wah dulu Mbah Mun tidak gitu. Kamu kok tahu? Saya kan kurang dengar sehingga kayaknya tidak gitu. Jadi itu tolong kalau yang tidak akurat jangan bantah. Karena apa ya? Gak meyakinkan, teman itu gak meyakinkan. Cara sanatnya itu tidak meyakinkan. Saya baca ya. Ketika Allah Ta'ala ngendikan, hanya 3 santai saja, tidak sampai jam 10 selesai, gak sampai, tak jamin gak sampai. Ketika Allah ngendikan bahwa ini nabiku Sayyidul Anbiya wa Ajalul Asfiya wa Akramul Habaib. Terus ada malaikat tanya, kila den dawuhno, apa ngene? Huwa Adam. Huwa itu membuang hamzah istifham, kira-kira malaikat itu tanya, huwa Adam. Apakah nur yang begitu sempurna, cahaya yang begitu sempurna yang engkau pasang di aras, ala qawaimil arsy, apakah itu Adam? Terus qala dawuh sapa Allah Ta'ala, jadi Adamu di sini bukan fa'ilnya qala, tapi jadi mubtada. Jadi jamnya qala dawuh sapa Allah Ta'ala, dawuh Adamu bihi uniluhu alal marotib. Jadi Adamu utai Nabi Adam bi sebab hadzan nur, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, unilu ngekei ingsun hu ing Adam alal marotibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Jadi kata Adam di sini bukan fa'ilnya qala, tapi qala jawab sapa Allah, jawab Adamu bihi uniluhu alal marotib. Itu bukan Adam. Justru Adam itu tertolong oleh nur itu. Gara-gara nur itu Adam memperoleh a'lal marotib. Nah, ini itu Bib Hasan. Malaikatnya agak kipu. Jawab pertama sudah salah, diulang lagi. Kila huwa Nuh. Nggih gampil lho Gusti. Nek mboten Adam nggih berarti niku Nuh. Wis keliru cek ngoyel. Ini malaikat. Jadi ngeyel itu ya ono sanate karena malaikat dulu. Tapi mboten malaikat kata Jibril Mikail. Ini awamul malaikat. Jadi malaikat itu ada dua. Ada awamul malaikat. Itu ya kadang rodok berengkel ya, karena enggak malaikat papan atas. Nah malaikat yang ini yang ngendikan ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut dima. Ini malaikat yang komplain ketika manusia jadi khalifah fil ardh. Bukan akabirul malaikah kayak Jibril dan Mikail. Maka perlu dicatat malaikat itu ya ada dua kelas. Ada kelas akabirul malaikah. Ini tidak pernah komplain, tidak pernah apa. Semua perilakunya benar. Ada malaikat awamul malaikah. Ini ya rontok-rontok kadang berengkel. Ya rontok tapi tidak sampai maksiat boten, tapi ya rontok-rontok berengkel. Makanya protes ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Gusti, coba keputusan engkau evaluasi lah. Masa Adam mimpin manusia? Itu nanti anak turunnya kan ya bikin kerusakan di bumi. Tolonglah dievaluasi lagi. Wong pangeran uti kon apa? Wong gubernur itu evaluasi tersinggung. Lah ini pangeran dikon apa? Ngevaluasi. Lah ini awamul malaikah, bukan Jibril, bukan Mikail. Ya bukan Israel. Terus kila huwa Nuhun. Tadi kan malaikat jawab Adam itu salah, masih diulang lagi. Kalau ndak Adam ya berarti itu Nuh. Terus kala jawab sapa Allah, Nuhun itu Nabi Nuh bihi bihadan nur iku yanju minal gharq. Justru Nuh itu karena jasanya Nur Muhammad terbebas atau terselamatkan dari badai banjir. Yanju bihi minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqar. Terus kila, ini masih ngotot lagi, jawab 2 kali salah, masih nebak lagi. Kila huwa Ibrahim. Kalau Adam enggak bener, roh enggak bener, ya Nur itu berarti Ibrahim. Cara kula sing dadi malaikat iku jawab pertama salah, pun Gusti niku sinten. Lah ini ki boten jawab salah cek nebak. Ya kalau enggak Adam ya Nuh. Keliru lagi ya kalau enggak Nuh ya Ibrahim. Iki ya rontok aneh malaikat iki. Kila didhawuhna apa ngene, huwa hadan nur iku Ibrahim. Kala dawuh sapa Allah, Ibrahimu te Nabi Ibrahim sihi sebab anane Nur Muhammad iku takumu dadi jumeneng atau dadi menang apa hujjatuhu. Argumentasine Nabi Ibrahim atau hujjah Ibrahim ala ubadil asnami
Ing atase pira-pira sing nyembah berhala wal kawabibi lan pira-pira perbintangan. Justru Ibrahim karena ada Nur Muhammad, dia punya kemampuan adu argumentasi mengalahkan para penyembah berhala dan perbintangan. Sekolah ini saking takdim kula teng Gus Yasin. Soale kula roe Gus Yasin niku putrane Mbah. Kula mboten khawatir roh nek beliau wakil gubernur mboten bagian kula. Jute nggih mboten ngangkat kula dadi pejabat Pemprov Jawa Tengah. Berarti taklem wakil gubernur nggih mboten nyafaati mun kula alam niki. Mboten drengki cerita mawon, mboten drengki. Karena niku kula senior Gus Yasin terus kula kalah nasab mbek putrane guru kula tapi menang tua kula. Itu dalam aturan fikih yang harus dimuliakan asan nuhum sing lebih nopo tua, pemenang ais rodok otak wato, nus kudu wajib hormat. Lainnya sampai anak kalah nasab kudu menang umur. Menang umur, suntune coplok, wato, nus Gus Yasin kena kewajiban harus nopo hormat. Nah, ini jelas menang nasab, menang umur, menang sekabianan. Ini pun buatan saingan kita lah. Kalau buatan kepengen ya kompetisi dengan pun kalah segaban, pun kalah lah. Tapi beliau dekat sama saya pernah nini kulo dalam pas sama Habib Ahmad. Habib. Kulo niku termasuk yang saya tiru dari Syekhina adalah ikramuhu lil habaib. Beliau begitu menghormati ahlul bait. Gene kulo nggih saisa-isane kulo nggih mboten sesempurna, Bah. Kulo nggih mboten kepen nyanyi, Bah. Terus kulo ra niru persis itu selain ra iso ya saking takdim guru kok disaingi mboten sae. Nek gurune skore 9 ya sekene cukup 6 wis pokoke pantes-pantese ora persis napa? Guru mulane santri Anwar sing ora persis Mbah Mun niku tak anggap takzim. Mergo ora kepengin nyaingi kiyaine. Dadi kula niku ada santri Anwar ngaji kok Sulam Taufik terus kali-kali maca Wahab koyo Mbah Mun. Gak apik, Gus. Nyaingi guru itu wis. Tak biji apik. Lho kula di kanca sak kelas niki seksine Gus Yasin. Niku kula niku kan riyen terkenal pinter. Mergi kula niku ya pun pinter melirin, kadose pun melirin pinter. Nggih cuma napa nggih orang pati diakui banyak pihak. Tapi kula nggih pun pinter. Buktine sekolah nggih munggah terus. Kula di kanca niku kurang ajar tapi bener ya. Gus, nak pinter aja nemen-nemen, saleh aja nemen-nemen, kok swargamu awur bangun. Gak enak Gus sungkan. Masih ternyanyi-nyanyi. Ora enak Gus, apa ngeloni widadari sungkan apa macam-macam sungkan. So ora usah Gus, saleh pas-pasan engko awur aku. Itu membentuk saya sampai sekarang. Sungkan dari swarga awur Kanjeng Nabi sungkan. Kepengen kula nggih beda kelas, kadang-kadang napa sowan. Ngawur mriyang. Niku nasihat ngawur tapi kula eling terus nganti saiki. Kula kadang nggih kepengen Gus saleh kados bangun kepengen akhir eling nasihat itu. Udahlah ndak usah lah. Pokoknya kalau bangun skornya 9 ya saya ngambil piro 8 atau 7. Masuk ini setuju setuju. Ya sebenarnya kangen bangun sowan itu. Tapi juga sampai sak kamar. Utawa sak napa? Sak kelas. Dua Gus Yasin, milih sak kelas no bener. Milih budi sampean. Sak kelas sama sak ngisore. Sak kelas itu resikonya 2, 1 ngelamak, 2 sungkan. Jadi kadang-kadang nasihatnya wong ora jelas ku ya masuk akal. Ngono jelas kanca kula ora jelas, to anggere rape munggah itu syafaat. Riyen di MGS itu ada sistem begini, ada kiai tukang nyafaati, namanya Kiai Fakih Gus. Itu kalau anak gak naik kelas, Beb, ditanya. Cung, nak ra munggah kelas ki ape ning ndi? Terminal, Mbah. Oh, iku mesti diunggahno. Jare Mbah Fakih, aku ora kedosan aja iki dadi canakal meneh. Ngono iki ilmune kiai, mboten ilmune birokrasi. Tapi ana neh takoki, "Cung kene arah munggah yo apa?" Nggih kula baleni, Mbah, ya ora munggah sing sabar. Karena berita itu bocor secara masif, dulu belum ada WA, Gus. Tapi masyhur, Gus. Itu agar ra munggah yo, engko nek ditakoki Mbah Fakih muni terminal. Nggih. Oh, itu sudah akhirnya sak kelas munggah kabeh. Jadi apik itu ya kadang dimanfaatno wong macam-macam. Jadi dan ini betulnya sistem itu sudah hilang, sistem apa? Syafaat. Jadi ya kiai kuno ya aneh-aneh ya madzhab. Jadi daripada ning terminal aku kedosa wong dadi canakal meneh. Akhire diunggahno. Ya rada masuk akal kula badhe ramno niku kados kapan-kapan gitu. Ilmu kula niku kathah mergi guru kula kathah. Jadi kadang-kadang ilmu iku ya bapak kula niku di pondok ora pati kakan pelaturan. Jadi bapak kula kiai iku bengkel. Nek ora siap nata bocah mbulet ya ora usah dadi
Kiai, mosok bengkel sing moro-rono mobil mewah, mobil waras, mesti sing rodok rusak. Ya kiai madzhabe macam-macam. Ya ana sing madzhab protektif, lan santri nakal-nakal iki pondok apa sarang. Ya sing sampean ngomong. Kula wong saleh ra tau muni ngono. Dadi kiai ku yo butuh ijtihad. Wis pokoke ngoten lah sampean oleh ra setuju lah wong kula yo ora maksum iso wae salah. Cuma luwih sering sampean lah salah gitu. Kula pun ngajine pun kathah lah. Pun kula terus lah. Mboten iki kula spesial karena takdim saya kepada Gus Yasin. Ini makna persis ketika saya ngaji sama Mbah Mun. Jadi lafat Adam Nuh itu bukan failnya kola. Kola jawab sapa Allah. Adamu utai Nabi Adam bi sebab anane Nur Muhammad iku uniluhu a'lal marotib seterusnya. Lha niku kula niku apal tiba sampean ora usah ragu. Kula nggo kitab iku mau tawaduk tok, asline apal. Ini mboten sombong niki fakta. Nah sampean muni rapal iku ora tawaduk, pancen apal. Dadi iku bedane kula mbek sampean. Mboten sampean ya apal cuma tawaduk mun ben sampean marem. Kila den dawuhno iki malaikate ya rada saenake wis jawab keliru cek gua Musa. Nah Adam keliru, Nuh keliru, Ibrahim keliru, nggih berarti niku Musa. Jadi dereng nyerah ijek tebak-tebakan, terus kuis jawab ya. Terus kala dawuh sapa Allah Musa akhuhu. Utai Musa iku akhuhu dulure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dulur dalam hal sama-sama ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Walakin hada habibun. Musa itu habib. Walakin hada tapi nek iki Muhammad iku habibun wong sing tak senengi wa Musa kalimu wa mukhatab. Terus terakhir jawab kila wa Isa. Terus pola jawab sapa Allah Isa uta Nabi Isa yubasyiru. Iku sing nggo berita gembira sapa Isa bi kelawan Muhammad utawa Nur Muhammad. La wa huwa te Nabi Isa bena denubuati pas sak ngarepe kenabiane Nabi Muhammad iku kal hajib. Kaya dene alis. Maksudnya Isa itu persis posisi sebelumnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun kenangan ini penting sekali dari guru kita Kiai Haji Maimun Zubair. Karena konstruksi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku unik. Lan ini kula mangke badhe maos berjanji terus terakhir kula maos beberapa bait dari Simtud Duror terus sampun. Niki tesih wonten waktu pinten niki? Cek wonten terus berapa jam cukup lah, kanggo wong cerdas cukup. Niki kanggo wong cerdas cukup. Kula tesih emut, niki rungokno tenan, niki mboten guyon, tenang. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan diri jadi nabi, itu problem utama itu nasab. Man huwa Muhammad hatta yadda'a annahu rasul rabbil alamin. Muhammad itu siapa? Kok bisa memaklumatkan diri kalau seorang dia adalah nabi? Karena syaratnya Nabi itu harus cucu-cucunya Nabi. Nabi itu tidak boleh anaknya orang yang tidak bernasab. Bukan karena Allah asobiyah, bukan. Sampaianlah dipimpin wong sing gak jelas asal usulnya itu rahasia. Justru Nabi dari putra Nabi, buyut-buyutnya Nabi itu bentuk penghormatan Allah memilihkan Nabi itu dari klan terbaik, dari marga terbaik. Jadi kadang wong keliru, pangeran berarti asobiyah kok sudah ada Nabi mesti turunan Nabi. Ya kowe sing keliru, kowe iku diregani pangeran. Misalnya tokoh sing mbok enut ku anake copet, kowe kan yo gengsi. Bocah diregani pangeran ora roh. Akhirnya sadar, iya apik ngono pancen. Jadi nabi itu harus turunan. Nabi ini bukan berarti Allah itu asobiyah, justru Allah membuat penghormatan, memberi penghormatan pada kita. Bahwa orang yang kita ikuti turunannya orang baik, turunannya orang baik, turunannya orang baik, orang spesial dari turunan spesial dari turunan spesial. Makanya keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, bapak ibunya Nabi fil jannah. Semuanya fil jannah. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci. Masa lewat rahim yang najis? Jadi kalau suci ya lewat jalur suci. Supaya Nabi tidak terpapar apa? Najis. Makanya kita berpendapat nasyabun tahsibul ula bihulahu qallatat hanujumahal jauza habada ikdu sudati wa fakhari anta fihil yatimatul